Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Al-Malik Al-Haq Al-Mubin yang telah memberikan kita iman dan keyakinan. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat petuah Islami yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu sejarah dan makna puasa Ramadan. Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Allah SWT dan juga menjadi khazanah bagi umat Islam. Akan tetapi, tahukah sahabat-sahabat bagaimana awal puasa Ramadan dilakukan oleh umat Islam? Dan kapan sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan? Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Hukum syariat. Islam tidak serta-merta langsung turun serentak ketika agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi, tanah Arab. Akan tetapi semuanya bertahap sesuai dengan konteks dan faktor masa itu. Tujuan syariat Islam diturunkan sedikit demi sedikit, yakni agar umat Islam tidak kaget dan langsung merasa berat ketika menjalankannya. Itulah kenapa setiap syariat memiliki sejarahnya masing-masing, salah satunya puasa Ramadan. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Sesuai pembahasan tema di atas, potongan ayat berikut, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran menjelaskan, dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah, syariat serta akhlaknya. Ini berarti bahwa semua agama samawi mengajarkan keesaan Allah, kenabian dan keniscayaan hari kemudian. Salat, puasa, zakat dan berkunjung ke tempat tertentu sebagai pendekatan kepada Allah adalah prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama samawi. Tentu saja, cara dan kaifiatnya dapat berbeda, namun esensi dan tujuannya sama. Kita dapat mempertanyakan mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu. Manusia memiliki kebebasan bertindak memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal ini, makan, minum, dan berhubungan seks. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dari zaman dulu hingga sekarang menjadi tantangan manusia dalam kehidupan. Sebab, hal itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lainnya, sehingga berpuasa adalah ibadah yang tepat. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yatsrib, Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga kini. Pada awal syariat puasa, umat Islam diperbolehkan makan, minum dan melakukan hubungan seks suami istri setelah berbuka hingga solat Isya dan tidur. Setelah melakukan solat Isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, atau berhubungan seks hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun, praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam, sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Lalu Allah SWT menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 187 yang artinya,
dihalalkan bagimu pada malam puasa, bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dengan hadirnya wahyu tersebut, tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam. Kala itu sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Afandi Mokhtar dan Ibi Syatibi dalam buku Risalah Ramadan 2008 mengungkapkan, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau hari Ashura. Ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan, pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Firaun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Demikianlah sejarah dari syariat puasa Ramadan. Setiap sejarah merupakan komponen terpenting dalam hidup manusia karena hampir setiap hukum dalam Islam berkaitan dengan sejarah dan sosiokultur masa lampau. Sehingga dengan mengetahui sejarah syariat berarti kita mengetahui agama Islam secara utuh dan sempurna. Demikian pembahasan kita mengenai sejarah dan makna puasa Ramadan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan keimanan kita. Jika terdapat kekhilafan dalam penyampaian, itu datangnya dari diri saya pribadi dan segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirto.id, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kanal Petuah Islami agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.